Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, pada hari ini bersama gereja sejagat, terutama gereja universal, kita memperingati peringatan wajib Santo Irenaeus, uskup dan martir. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, bahwa Yesus mengingatkan kita untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pasti mengetahui apa maksud dari Yesus mengajak kita untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu itu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah merasa ditipu oleh orang lain, misalnya melalui aplikasi-aplikasi tertentu yang menawarkan kemewahan, yang menawarkan kemapanan hidup atau kekayaan. Akan tetapi, padahal di balik itu semua, ada oknum-oknum tertentu yang menginginkan kekayaan itu sendiri. Sehingga dengan demikian, kita sedang ditipu oleh orang tersebut. Begitu juga halnya, kita juga tidak terlepas dari penipu-penipu iman, yang bahkan berasal dari gereja itu sendiri. Dia mendasarkan segala dasar-dasar pengajarannya pada kitab suci, magisterium, dan lain sebagainya, dan bahkan mengakui diri sebagai nabi. Fenomena-fenomena yang terjadi saat ini sangat nyata di hadapan kita, apalagi di Kalimantan ini. Secara khusus, kita akan melihat sendiri bagaimana orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin dalam tanda kutip. Akan tetapi, di balik itu semua, perlu kita pelajari apa yang mereka mau dari semua itu. Kita perlu belajar dari Yesus. Yesus adalah Mesias kita. Itulah dasar yang mesti kita sadari. Dan juga kita melihat, dapat menilai apa yang ditawarkan oleh dunia kepada kita dari buah yang dihasilkan, sampai kapan dia itu bertahan. Jika itu sungguh-sungguh dari Allah, kita tahu pasti akan bertahan sampai saat ini dan bahkan sampai akhir dunia. Gereja Katolik dewasa dalam menghadapi badai pencobaan. Dari zaman ke zaman, Allah selalu mengutus utusannya, baik pada zaman para nabi, hingga pada saat zaman para rasul, dan hingga pada saat ini. Tuhan Allah senantiasa menyertai kita melalui orang-orang yang berbakat dan juga memiliki keprihatinan terhadap gereja. Salah satunya adalah Santo Irenaeus. Dia adalah seorang uskup dan pada akhirnya dia menjadi seorang martir. Kesaksiannya terhadap Kristus sungguh-sungguh membuat gereja ini bertumbuh hingga saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan,
Marilah kita bersama berjuang. Sembari itu, kita juga waspada terhadap nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan gereja, bahkan mengatasnamakan budaya. Sebab dasar dari iman kita adalah tradisi, kitab suci, dan magisterium. Jika ketiga hal itu bukan menjadi dasar, maka kita yakin bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar. Dalam artian, kita perlu juga melihat buahnya. Buah dari Roh Allah itu adalah kasih, dan tidak memaksa orang untuk membayar ini, membayar itu, dan lain sebagainya. Tetapi kasih itulah yang menjadi dasar dari pewartaan yang sungguh-sungguh berasal dari Allah itu sendiri. Para saudara yang terkasih, semoga melalui Roh Kudus kita senantiasa diteguhkan. Tuhan memberkati.